Halo Bu Im. Ya, insya Allah siap, Pak. Assalamualaikum Bu Im. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Im juga sama dengan Bu Nurmalina. Iya, masih sama, Pak. Sama-sama ngajar guru SD di sekolah negeri. Apakah Bu Im sama satu sekolah dengan Bu Nurmalina? Tidak. Ya, cuma sama-sama ngajar SD. Kalau saya ngajar di SD 02 Tanjung Balip. Itu terletak di perbatasan Sumber Riau. Kecamatannya masih Kecamatan Pangkalan, Kabupaten 50 Kota. Masih masuk Sumatera Barat, cuma dia posisinya itu perbatasan Sumber dengan Riau. Itu perbatasannya maksudnya di jalur jalan besar ini Bu atau masuk pula ke dalam jauh? Masih di jalan besar, Pak. Ini transmigrasi loh, Pak. Transmigrasi ketika zaman Soeharto. Jadi letaknya itu di perbatasan. Itu dekat perbatasan yang ada setelah itu jembatan. Nah, iya, Pak. Ada jembatan panjang gitu, Pak. Welcome to Sumatera katanya. Nah, saya di sananya loh, di perbatasannya. Oke. Di situ sinyal ada Bu? Itulah, Pak. Kalau lampu mati, jaringan hilang gitu. Oh, bukan. Oh, Itu yang saya tanyakan jaringan ada, ya ada. tapi Iya, artinya ada gitu. iya. Cuma sering putus-putus gitu. Kadang-kadang hilang, kadang-kadang ada gitu kan. Nggak, Cuma nggak ada tower yang besar di sana Bu atau BTS yang besar di sana? Nggak ada. ada. Dalam konteks pembelajaran, kira-kira kalau Ibu pernah mempraktekkan atau menggunakan media-media yang berbasis IT dalam pembelajaran Ibu? Insya Allah ada, Pak. Ada Ya. saya buat video pembelajaran, ada saya buat modul, kadang saya upload di YouTube, kadang saya ambil di Canva, aplikasi Canva, kadang saya ambil di Google Sites. Jadi nanti saya waktu tahun 2019, 2021 itu kan lagi pandemi ya, Pak ya. Jadi kadang Ya. saya itu ke anak-anak gitu, tapi nggak secara keseluruhan gitu. Hmm. Oh, Ibu dalam meng- mengirim ke LMS kan 3 modul. Iya, Yang modul yang untuk malam ini Ibu pilih yang mana? modul yang pertama, Pak, Nah, teladan coba Ibu jelaskan modul Ibu itu. pada modul ini tentang akhlak. Elemen yang kedua tentang akhlak, yang mana pada modul ini menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik, Pak. Terus Ya. pada ini juga menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode pembelajarannya ceramah, diskusi, serta penugasan. Pada modul yang saya buat ini, pertama sekali saya melakukan pendahuluan, yaitu menanyakan keadaan siswa, bagaimana mengambil absen, memeriksa kondisi siswa, kesiapan siswa. Terus saya menyuruh anak-anak yang datang lebih awal untuk memimpin doa. Terus di sana setelah itu saya melakukan persepsi, yaitu menghubungkan atau mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Setelah itu saya melakukan pertanyaan pemantik atau asesmen diagnostik, asesmen di awal pembelajaran. Baru saya setelah masuk ke kegiatan inti dengan menyuruh anak-anak mengamati video, Oke. video dan gambar itu nanti saya kelompokkan anak-anak menjadi 3 kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Oke, tadi Ibu menyinggung Dan soal state suara apa masing Ibu? Putus-putus. putus-putus, Pak. Putus-putus suaranya, Pak. Tadi sebentar. Lanjut. Lanjut, oke. Jadi saya kelompokkan anak-anak itu berdasarkan gaya belajarnya, audio, visual, visual, kinestetik, auditori. Jadi masing-masing kelompok itu saya kasih tugas yang berbeda dengan tujuan pembelajaran masih sama. Seperti kinestetik itu saya suruh membuat asmaul husna dengan tulisan Arab dengan artinya. Nanti masing-masing mereka, masing-masing kelompok ke depan untuk mencocokkan pasangan kaligrafi yang mereka buat bergerak ke Apa depan. apa CP dalam modul Ibu itu?
menjelaskan lima arti Asmaul Husna, Pak. Jadi Asmaul Husnanya cuma 5. Kalau tujuan pembelajarannya, Pak, kalau CP-nya tentang mengenal sifat-sifat Allah, kitab dan Rasul. Seperti itu CP-nya, Pak. Tujuan pembelajarannya menjelaskan 5 arti Asmaul Husna. Ya, saya lanjut. Bagaimana Ibu memancing ya, supaya anak-anak ini fokus, supaya anak-anak ini terpusat pada materi yang Ibu sampaikan. Iya, supaya anak-anak ini fokus, jadi yang pertama saya lakukan memisahkan kelompok yang dengan heterogen sesuai dengan gaya belajarnya tadi. Jadi masing-masing kelompok itu saya kasih tugas yang berbeda. Yang visual itu mengamati gambar dari gambar yang saya sajikan dan video yang saya buat sendiri. Mereka bisa berdiskusi, berkolaborasi bersama untuk mempresentasikan nanti arti Asmaul Husna yang 5 tadi. Terus yang auditori berdasarkan video yang saya tayangkan, mereka bisa berdiskusi dan meresum arti 5 Asmaul Husna dan mempresentasikan ke depan. Jadi apabila Apa 5 Asmaul Husna yang Ibu sebut itu? Al-Aziz, Al-Mu'min, As-Salam, itu yang apa, Pak? Yang ingat, baru 3 Yang itu, Bu. Kan Al-Aziz, Al-Mu'min, As-Salam, Maha Sejahtera, apa lagi ya? Oke, saya lanjut. Pak, dan Yang saya, Al-Aziz. yang saya maksud sebetulnya tadi begini, Bu. Yang Ibu jawab itu tidak salah, tetapi yang saya maksud begini. Kan seorang pendidik di depan kelas, dia tentu punya banyak sekali trik ya, cara gitu ya, Ya, pendekatan seperti itu, yang memang ujungnya anak-anak itu fokus. Apakah semata-mata dengan video, dengan yang saya maksud itu dari pihak ibu, iya. bukan dari IT yang ibu eh, perlihatkan gitu. Kalau saya melihat anak kondisinya sudah mulai bosan gitu, Pak, kadang sudah heboh, kurang fokus, jadi saya mengambil dengan ice breaking, dengan Ya. tepukan atau dengan nyanyian, seperti itu, Pak. Ibu sudah berapa tahun mengajar? Sudah 11 tahun. Jadi saya menghonor dari tahun 2012 dan alhamdulillah tahun 2021 keluar SKP 3K-nya. Jadi sampai sekarang saya sudah mengajar selama 11 tahun, Pak. Ibu dulu sekolah di mana? Sekolahnya di STIT Payakumbuh, Pak. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Payakumbuh. Ini mana itu lokasinya? Oh, Kalau di boleh. Kotonan, Pak. Di Kotonan Gadang. Oh, Kota Gadang. Oke. Eh, selama 11 tahun itu, kalau boleh Ibu menyebut, apa metode yang sering Ibu gunakan dalam pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas-kelas itu? Saya lebih sering menggunakan metode PBL, Pak. Problem Based Learning. Karena menurut Pro- saya problem based learning ini lebih yang pertama membuat anak-anak itu sesuai dengan tuntutan abad 21 4C. Ya. Yang kedua, problem based learning ini anak-anak lebih mengerti karena masalah itu kita ambil topiknya di dalam kehidupan kita sehari-hari nyata gitu, Pak. Apakah itu menurut Ibu menjadi salah satu penciri ya atau menjadi apa ya? Ya, ya penciri lah dari kurikulum Merdeka yang Ibu maksud sebentar ini. Iya Pak, benar sekali Pak. Karena kurikulum Merdeka itu lebih menekankan kepada permasalahan nyata yang dihadapi siswa atau isu yang beredar pada saat sekarang ini. Apalagi problem based learning ini lebih menekankan pembelajaran ke arah pendekatan abad 21 4C ini Pak. Apakah Ibu sudah pernah mendapatkan penataran atau apa istilahnya itu diklat soal kurikulum Merdeka? Kalau diklat belum apa lagi Pak, cuma palingan ketika di KKGA didatangkan sumber, kita Eh, berbayar gitu Pak, itu aja palingan 1 hari. Itu pun oh belum itu ya, belum maksimal gitu Pak. ya tentu maksimal itu relatif Bu ya, tapi sudah pernah gitu kan? Iya Artinya sudah. bukan blank, bukan Iya, betul-betul
belum tahu, sudah tahu, Kalau tapi kurikulum, tahunya mungkin masih terbatas. iya, Pertanyaan kalau berikutnya, apakah menurut Ibu oh, problem based learning ini cocok untuk semua mata oh, pelajaran? cocok, sangat cocok sekali, Pak. Karena di dalam semua pembelajaran itu pasti ada masalah yang akan kita terapkan. Apalagi pada kurikulum Merdeka ini lebih ditekankan student centered, yaitu pendidikan itu berpusat kepada siswa. Jadi siswa yang menemukan solusi dari sebuah permasalahan itu, Pak. Jadi Oke. sangat merangsang untuk siswa berpikir kritis gitu, apapun itu pelajarannya. Apakah Ibu pernah mendengar project based learning? Pernah, Pak? Apakah Ibu sudah pernah eh, memahami dan mencobakannya dalam pembelajaran PAI? Iya, pernah sekali, Pak. Apa topiknya? Apa konten Kalau materinya yang bisa di PJBL kan itu? project based learning yang saya coba apakan itu bisa tentang surat An-Nas. Ya, Surat An-Nas itu umpamanya saya bikin anak-anak berkelompok, nanti masing-masing kelompok itu saya suruh bekerja sama, umpamanya si A membawa kertas karton, ya. ini membawa ini gitu Pak. Jadi nanti dibuat di sekolah secara bersama-sama gitu. Nanti dipajang diletakkan di kertas karton, dibuat seindah mungkin, serapi mungkin, dan nanti dipajang di musola gitu Pak. Apakah Ibu pernah mendengar bahwa ya PJBL ini Suaranya putus-putus Pak. project itu kan kalau dalam ya eh, Iya, project itu kan sebetulnya kita tidak mungkin melakukan banyak sekali materi PJBL kan Bu. Karena itu kemudian kita pilih gitu. iya, Menurut Ibu materi apa yang Ibu pilih? Tadi sudah disebut sebetulnya, tapi saya belum belum begitu apa ya. iya. Eh, Coba Ibu jelaskan tambahan penjelasan mengenai PJBL ini. Nah, PJBL itu kan project Ya, based learning. Kalau project berarti anak-anak itu istilahnya membuat suatu karya gitu loh Pak. Jadi ya, tujuan akhir dari pelajaran itu menghasilkan sebuah produk. Jadi kalau di pendidikan agama Islam itu saya rasa banyak sekali proyek yang bisa kita buatkan. Seperti umpamanya di kelas 1 itu pelajaran pertamanya huruf hijaiyah. Jadi kita bisa ya. membuat proyek anak-anak itu membuat huruf hijaiyah. Nanti kita buatkan pohon atau apalah gitu. Atau pelajaran pada rukun iman dan rukun Islam. Kita bisa buatkan proyek juga dengan membuat pohon rukun iman atau rukun Islam. Jadi anak-anak itu lebih menarik dan pembelajaran itu tidak membosankan. Jadi kita tidak belajar dengan problem based learning, tapi ada proyeknya juga gitu Pak. Selama pengalaman Ibu yang PJBL ini sudah berapa kali Ibu cobakan yang menggunakan PJBL dalam pengalaman Oh Ibu? iya, Sudah pernah, sudah sudah pernah? Sudah Sudah. pernah, Kak, Oh, palingan dalam materi itu kan apalagi di kurikulum Merdeka, Pak, dituntut project, pasti ada project. Sama ya. dengan di akhir materinya itu dituntut anak-anak itu membuat project, produk yang dihasilkan dari materi tersebut gitu, Pak. Oke. Eh, Ibu tadi sudah bisa menggunakan media IT ya yang Sebenarnya belum berbasis bisa, Kak, masih belum. tahap belajar gitu, cuma Ya. mencoba-mencoba ada. Apa yang pernah Ibu coba pada konten apa dan lalu seperti apa Ibu menggunakan IT-nya? Kalau menggunakan IT-nya seperti PowerPoint udah biasa. Ya, Cuma kalau video, biasanya saya membuat video di Canva atau yang lebih mudah itu di X Recorder atau dengan aplikasi lain gitu Pak yang saya ikuti dengan diklat, ikut diklat pakai ya yang gratisan gitu loh Pak. Nanti kan ya. harus ada produk yang kita hasilkan gitu Pak. Nah, jadi dari sana nanti saya mengirim ke YouTube. Dari link YouTube itulah saya kirim karena di sekolah saya buatkan masing-masing kelas itu ada grup WA-nya gitu loh Pak. Jadi kalau saya nggak sempat datang ke sekolah atau ada halangan, jadi saya
kirim tugas lewat WA, ini materinya, ini videonya, ini tugasnya gitu loh, Pak. Apakah Ibu pernah merasa kesulitan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siswa yang kita anggap siswanya mungkin cerdas atau apa gitu? Iya, pastilah ya, Pak. Kadang apalagi pada zaman sekarang ini anak-anak itu dituntut berpikir kritis. Memang ada materi yang mungkin di luar dari pelajaran, anak-anak bertanya gitu. Jadi saya mencari solusinya dengan materi advance, Pak. Karena kita kan punya buku guru, buku yang lain, buku pegangan Ya, lain gitu, Pak. ya. Jadi kadang saya anak-anak bertanya itu, oke, sekarang kita siapa yang bisa menjawab kata saya. Seandainya padahal saya sendiri nggak dapat umpamanya, tapi saya lempar ke anak-anak lagi. Jadi dengan sendirinya kita bisa menjawab permasalahan tersebut gitu Pak. Tapi itu yang sulit sebetulnya ketika pertanyaan itu menyangkut suatu konsep tertentu, Bu, Iya, yang kalau itu soal-soal informasi, mungkin anak-anak bisa membantu ya, karena anak-anak kita sekarang kan banyak sekali interaksi dengan berita, iya dengan media sosial. Tapi dengan yang media sosial. bersifat konsep gitu, Iya. pernah nggak Ibu, umpamanya dalam materi Ibu pada modul ini, menurut Ibu mana yang eh, butuh penjelasan konsep? Eh, yang penuh penjelasan konsep itu sebenarnya pada lokakarya ini loh Pak. Ya, nah Karena pada yang saya maksud tadi itu ketika Ibu di dalam kelas, nah, di dalam kelas, ya, iya, bagaimana Ibu? Ini sudah kita nggak begitu paham, tapi ini berkaitan dengan konsep. Setiap konten yang Ibu jelaskan itu kan pasti ada konsep di situ, enggak? iya Pak. Ah. Yang Ibu pilih malam ini kira-kira apa konsep yang ada dalam konten materi Ibu yang Ibu pilih malam ini? Konsepnya yaitu dengan menggunakan metode model pembelajaran problem based learning, Pak. Oke, saya Konsepnya lanjutkan. Ibu pernah, tadi sudah saya tanya sama Bu Nurmalina, belum terjawab. Sekarang saya tanya ke Ibu juga, kalau nggak bisa jawab, saya juga nggak jawab. Sampai nanti yang keempat. Eh, Ibu tadi mungkin suatu saat menggunakan ceramah gitu, iya, pasti Bu ya. oh Lalu iya, diskusi iya, ya, pasti lalu juga. kemudian mungkin ada tugas, penugasan atau apa yang kira-kira dalam satu kegiatan pembelajaran itu ada beberapa mungkin metode atau menyangkut juga terkait dengan model. Nah, itu ada konsepnya itu, Bu. Iya, Itu Pak. namanya pembelajaran apa, Bu? Konsepnya. Pembelajaran Yang campur-campur itu, yang ada yang diskusi. campur-campur itu, Ya. lebih kepada cooperative learning, Pak. Oh, kooperatif itu tidak campur, Bu. Kooperatif itu belajar bersama, Bu. Kooperatif itu kan kerjasama. Iya, Bukan itu, Bu. Nggak pernah Ibu dengar ya? belum, Pak. Belum. Nanti terakhir saya jawab setelah empat. Itu nanti akan saya lanjutkan pertanyaan itu kepada yang ketiga nanti. Kepada Pak siapa lagi tuh? Pak Erizal. Oke, tentang hot. Apa yang Ibu ketahui tentang hot? Tentang hot itu yaitu kalau menurut Benjamin S. Bloom itu hot itu terbagi kepada tiga apa namanya itu eh, CPA kemampuan gitu loh Pak. Ya, Seperti itu menggunakan kata kerja operasional, C4 yaitu menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Jadi apabila kita memasukkan ketiga kategori ini ke dalam modul ajar ataupun evaluasi, maka bisa dikatakan sesuatu itu hot. Yang hot bukan berarti sulit loh Pak. ya, ya. Oke. Saya tanya berikutnya berkaitan dengan hot. Apakah soal Ibu sudah menggambarkan itu? Kalau menurut saya sudah Pak. Sudah. Apakah Ibu pernah diskusi dengan teman yang lain atau membuktikan bahwa soal-soal yang Ibu buat atau soal yang dibuat oleh kelompok apa tadi kakak ada kelompok KKG di tempat Ibu? Uh, Kelompok iya kalau ada. ada kalau ada ujian tentu soalnya bukan Ibu langsung membuat di sekolahnya, teman yang lain di sekolahnya kan soalnya sama kan di Ya, beberapa sekolah. Ah.
Apakah Di pernah didiskusikan tentang soal-soal yang hot itu dalam iya, ujian-ujian yang Ibu lakukan? iya Pak. Pada umumnya kami membuat soal-soal hot, Pak. Oke, Ibu bisa contohkan satu saja. Soal yang hot itu seperti apa? Ya, umpamanya contoh seperti salah satunya siswa mampu menganalisis sebuah benda gitu loh, Pak. Apa-apa Dan aja tentang benda tersebut. langsung saja Ibu contohkan soalnya itu. Ibu bacakan soalnya, optionnya, Ibu bacakan jawabnya, kira-kira A, B, C ya. Itu yang saya maksud. Kira-kira kayak Eh, apa soal yang hot itu menurut Ibu? Bentuk soalnya. Terserah soalnya, Ibu sesuai dengan modul Ibu pada malam ini kalau bisa. Nah, kalau menurut saya salah satunya yaitu umpamanya eh, disajikan empat profesi. Nah, disajikan empat profesi seperti A, guru, B, eh, petugas kebersihan, C, eh. polisi, yang D-nya petani. Jadi, siswa disuruh untuk menentukan profesi yang meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Nah, lalu jawabnya apa? Itu Al-Qudus kan artinya Maha Suci. Allah suci Nah, dari kekurangan dan celah. Jadi, petugas kebersihan loh, Pak. itu jawabnya. Nah, Oke. Ya, yang Ibu katakan itu ya masih dalam bentuk yang hot yang masih sederhana dan saya kira memang ada contoh-contoh yang Ibu pernah menguji soal-soal yang Ibu buat bersama dengan teman-teman, iya, Pak. menguji validitasnya umpamanya, Ya, menguji tingkat kesukaran soalnya umpamanya. diuji tingkat kesukaran soalnya sulit, sedang, Oke. low atau rendah Ya. gitu, Pak. Karena di kisi-kisi itu kami harus ditampilkan gitu, Pak, tingkat kesukaran soal. Oke, Nah, oke. Sekarang begini Bu, soal yang kita ujikan dalam satu ujian kan bervariasi Bu. iya, Pak. Apakah Ibu pernah, umpamanya begini, ada dua anak, nilainya sama, nilainya sama, sama-sama Iya, 90 umpamanya, tetapi dalam ketika nanti kita lihat anak yang satu ternyata bisa 90 lebih banyak bisa menjawab soal-soal yang mudah. Oke, iya, Bu. Yang satunya 90 juga, tapi ternyata dia lebih banyak bisa menjawab soal-soal yang sukar. iya, Menurut Ibu, apakah adil yang sama-sama 90 ini untuk kedua siswa ini? Menurut Ibu gimana? iya. Kalau dilihat porsinya, sebenarnya 90 berisi, ada 90 tidak berisi loh, Pak, gitu, Pak. Enggak, Jadi, yang saya tanya begini, apakah menurut Ibu, kan dia sama ini, ya, tapi ternyata ketika kita lihat ke jawabannya, yang 91 katakanlah si Budi, ya, ternyata 90-nya banyak bisa menjawab soal-soal yang sulit. Yang si Dewinya, katakanlah satu lagi Dewi, nilainya 90 juga, tapi ternyata di soal yang suka dia banyak salah. Justru dia banyak berhasil menjawab soal-soal yang relatif sedang dan mudah. Pertanyaan saya ke Ibu, apakah menurut Ibu sama-sama 90 ini, Ibu sebagai pendidik, walaupun nanti akumulasi soal itu ada rumusnya, N umpamanya, ini, tambah ini, tambah ini, menurut Ibu apakah Ibu sudah adil terhadap dua anak itu? Sebenarnya kita kembalikan lagi ke tujuan pembelajarannya, Pak. Kan Ya, kita membuat soalnya berdasarkan tujuan pembelajaran dan indikator soal. oke. Eh, Walaupun anak ini dia betulnya di bagian 1, 2, 3 yang kemampuan pemahamannya C1, C2 atau C3, tapi yang ini salah betulnya di soal nomor 4 atau 5, padahal tingkat kesukarannya itu C4, C4, C5 atau C6. Padahal kan bobot soal itu kan sama. Kalau memang sama bobot soalnya, nggak masalah menurut saya, Pak. Oke. Ada ada seorang guru besar di UNP. Ini saya bicaranya UNP Bu ya. UNP itu Ibu tahu kan? Pak. Ya, Universitas Negeri Padang ya. Dulu namanya IKIP Padang. Tahu Ibu ya? Itu ada salah seorang profesor evaluasi ya mengatakan
nggak adil itu. Belum adil itu. Ya, jadi ternyata sampai begitu detail evaluasi itu sebetulnya Bapak Ibu, tapi kita kan belum sampai ke situ, Ibu, Bu Im. Ya, Ibu belum sampai ke situ, tapi ini saya kasih tahu, menurut salah seorang guru besar di UNP, yang merupakan lembaga yang mencetak banyak sekali guru se-Sumatera Barat ini, yang dulu namanya IKI Padang, itu menurut beliau, itu belum adil. Jadi itu kaitannya dengan tadi itu, berbagai uji-uji dalam mengevaluasi. Jadi ternyata kita memang harus menyadari juga bahwa apa yang kita nilai dari anak-anak kita, kadang-kadang itu terpeleset kita, Bu. Itu ya, selera kita gitu. Padahal bukan itu. Apa kompetensi yang kita inginkan, yang diinginkan oleh CP, CPL dan segala macam itu, apakah soal-soal kita sudah dapat betul-betul mengukur itu. Nah, itu memang terlalu ideal, Bu, tetapi kadang sebagai pendidik perlu juga diketahui gitu, Ibu M ya. Oke. Tentang moderasi, apakah di tempat Ibu homogen? Masih homogen, Pak. Palingan Homogen. orang Jawa yang ada di sini itu pun agamanya masih agama Islam semua gitu, Pak. Bagaimana Ibu menjelaskan moderasi beragama dalam konteks yang homogen ini? Eh, saya menjelaskan berdasarkan surat Al-Kafirun loh, Pak. Ya. Toleransi antar umat beragama, bahwa tidak Ya. ada semua manusia itu di hadapan Allah itu sama. Baik itu yang kaya, yang miskin, yang jelek, di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan kita satu dengan yang lainnya itu adalah tingkat ketakwaan. Jadi kalau pada kurikulum 13 dulu itu pada surat Al-Kafirun, Pak, saya jelaskan. Oh ya, lakum dinukum. 6 waktu itu, Pak. Kalau Ya, sekarang moderat beragama itu terdapat pada kelas 4, sempat ya. terdapat pada Kelas em- 4 kelas sekarang. 4 itu kan sudah kelas tinggi ya kalau di SDW ya. Ya, sudah Sudah kelas masuk tinggi. kelas kelas tinggi ya. Ya. Ya, oke. Eh, menurut Ibu sendiri sebetulnya moderasi beragama itu kayak apa? Yang Ibu pahami? Ya, moderasi beragama itu sebenarnya kan orang yang fanatik dengan agamanya, tapi dalam tahap yang masih sewajar-wajarnya gitu, Pak. Fanatik itu boleh, tapi tidak boleh berlebih-lebihan, karena Allah itu tidak menyukai hal-hal yang berlebihan gitu, Pak. Oke, saya kira Ibu sudah sama dengan Bu Nurmalina tadi. Untuk Ibu cukup ya. Terima kasih kepada jawaban-jawaban Ibu. Dan seperti yang sudah disampaikan bahwa tujuan PPG ini adalah untuk meningkatkan kualifikasi Bapak dan Ibu ya. Kualifikasi siapa? Kualifikasi guru yang ikut PPG. Dan nanti kan dikasih sertifikat. Iya, Mudah-mudahan semua saudara bisa melewati itu dengan baik. Kita amin. lanjut ke Pak Irizal lagi, Bu Makasih ya, Im. Pak, atas Ya, penjelasannya. oke, oke.